Umat Tuhan, para pelayan yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-14 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita laksanakan saat ini berkenan di hadapan Tuhan sehingga kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Bapak Pendeta Marianus Tupesi, STH. Umat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 37 ayat 5 menjadi nasihat kita pada hari ini berkata demikian. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Dan umat Tuhan, terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau dan menyertaimu juga. Silakan duduk kembali. Umat, mari kita berdoa kepada Allah. Kepada Tuhan Yesus Sang Juru Selamat, kembali kami bersyukur untuk tuntunan, kasih dan penyertaan-Mu tanpa batas yang masih Engkau hadirkan bagi kami saat ini. Sehingga di tengah-tengah keberdosaan kami, Tuhan masih memperkenankan kami untuk berjumpa dengan Engkau dalam ibadah ini. Saat ini juga kami mengaku bahwa kami sering meninggalkan dan bahkan mengabaikan Engkau. Karena kami kecewa, doa kami tidak didengar, hidup kami tak kunjung jauh lebih baik. Sesungguhnya, saat ini Engkau sedang menyelamatkan kami, agar kami tidak tergeletak. Inilah yang tidak kami sadari. Ampunilah kami Tuhan, agar dalam pengampunan-Mu kami semakin hari semakin bertambah pengenalan kami tentang siapa Tuhan yang telah memanggil dan memilih kami. Kiranya Tuhan Yesus Kristus berkenan mendengar doa, harap dan syukur kami ini. Amin. Terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk
Umat Tuhan, kita akan mendengarkan persian pujian yang dilakukan atau dilaksanakan oleh presbiter yang bertugas. Umat Tuhan, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu mari kita bersatu hati di dalam doa. Jika Tuhan masih berkenan memberikan kami waktu dan kesempatan untuk bisa berjumpa dengan Engkau dalam ibadah pada hari ini, biarlah kiranya juga Tuhan kembali berkenan menyapa kami sebagai makhluk yang sangat berdosa dan sangat tidak layak ini, agar kembali kami dilayakkan dan kembali kami mengenal dan kembali kami memaknai akan arti sapaan sabdamu bagi kami pada hari ini, untuk kami bisa tindak lanjuti dalam keseharian kami,
biarlah Roh-Mu yang kudus membimbing hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mendengar dan kami dapat mengerti sapaan sabda-Mu pada pagi ini dengan baik dan benar. Amin. Umat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Timotius pasal yang pertama ayat 12 sampai dengan 17 yang menyatakan, "Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa sepengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Ada pepatah yang mengatakan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Arti daripada pepatah ini hendak menggambarkan bahwa dalam kehidupan ini dibutuhkan perjuangan yang cukup berat untuk menggapai, untuk menemukan, dan untuk mendapatkan kebahagiaan ataupun keselamatan. Dan sudah tentu dalam pergumulan dan perjuangan itu manusia ditempa untuk mampu dan bisa bertahan agar manusia dapat sampai. Kalau dia berenang, dia dapat sampai ke tepian. Kalau awalnya dia susah, dia akan menemukan kesenangan. Itu juga yang hendak digambarkan oleh Paulus dalam kehidupannya setelah dia berjumpa dengan Yesus di Damsyik. Dia menggambarkan bahwa perjumpaan dengan Yesus itu karena Tuhan mengasihi. Ini adalah cara pandang yang tidak lazim. Tapi Paulus ingin menggambarkan bahwa syok terapi yang dilakukan oleh Tuhan kepada dirinya sehingga dia menjadi buta selama 3 hari ketika dia memasuki kota Damsyik, itu ingin digambarkan oleh Paulus adalah bentuk kasih sayang Tuhan agar dia tidak terjerembab,
tapi pada akhirnya agar dia menjumpai dan menemukan keselamatan. Kita bisa baca dalam perikop kita pada hari ini. Dan shock terapi itu dilihat oleh Paulus sebagai bentuk kasih sayang Tuhan, agar dia mampu bertahan, agar dalam perjalanannya ke depan dia akan menemukan dan menjumpai apa yang disebut dengan keselamatan itu sendiri. Dan ini juga yang hendak disampaikan Paulus kepada Timotius, agar Timotius mampu melayani pekerjaan Tuhan dengan setia, agar Timotius mampu bertahan menghadapi tantangan pergumulan dalam melayani pekerjaan Tuhan di jemaat di Efesus. Penggambaran tentang bagaimana kasih sayang Tuhan itu dilihat oleh Paulus sebagai bentuk yang sangat unik dan sangat tidak masuk akal. Kita bisa baca dalam ayatnya yang ke-13. Saya akan membacakan ayat ini. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Dan apa yang dilakukan Paulus sebelum dia berjumpa dengan Yesus, menurut pandangannya adalah benar. Tapi setelah dia mengenal Yesus, dia mengatakan itu di luar kemampuanku untuk bisa menangkap kasih sayang Tuhan. Dan kita bisa menemukan kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara, bagaimana Paulus kemudian menjelaskan bahwa shock terapi yang dilakukan oleh Tuhan itu adalah salah satu bentuk kasih sayang Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, ini di luar daya nalar. Bagaimana cara Tuhan memanggil dan memilih, itu pun juga di luar daya nalar kita. Dan jika Tuhan masih berkenan kembali memanggil dan memilih kita dalam kehidupan ini, itu berarti Allah menghendaki kita akan menemukan dan menjumpai keselamatan pada masa yang akan datang. Berbagai macam cara Allah memanggil dan mengingatkan kembali anaknya. Berbagai macam cara Allah kembali mendidik anaknya, semua di luar daya nalar dan kemampuan kita. Tapi itulah cara Tuhan agar kita menjadi manusia yang kembali mengerti bahwa dalam shock terapi yang membuat kita itu galau, yang membuat kita gugup, yang membuat kita bingung, yang membuat pada akhirnya kita minta ampun, di situ Allah sedang melakukan proses untuk kita menemukan dan menjumpai keselamatan. Tapi ada juga Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kita terlalu menganggap sepele pemanggilan dan pemilihan Allah kepada diri kita. Oh, karena saya sudah Kristen, Yesus sudah menebus. Tapi tindak tanduknya tidak mencerminkan bahwa dia mengimani Yesus Kristus. Banyak Bapak Ibu dan Saudara-saudara, karena terlalu gampang kita mengatakan Yesus sudah menebus, saya pasti selamat. Tapi kita tidak pernah mengimani arti penebusan itu. Paulus menyadari betul. Dia mengimani penebusan itu. Sehingga yang dia lakukan adalah bagaimana pada akhirnya dia mampu menghadirkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dia mampu menyenangkan hati Tuhan. Yang pada akhirnya dia menemukan keselamatan itu. Dan kita lihat ini dalam ayat 12 sampai dengan 17. Bagaimana Paulus menggambarkan Yesus Kristus yang telah memanggil, memilih, dan kemudian menyelamatkan dirinya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, dalam konteks kehidupan ini, dan di masa pandemi ini, mungkin kita akan banyak menggerutu. Mungkin kita akan sebal dengan situasi seperti ini. Tapi inilah cara Tuhan mengingatkan manusia, untuk manusia kembali mengenal dirinya, untuk kembali manusia mengenal sesamanya. Bingung kan kita? Kok begini sih cara Tuhan? Yang selama ini kita kerja siang malam tanpa henti, membuat kita lupa dengan kesehatan kita. Yang selama ini kembali kita tidak peduli dengan orang-orang terdekat dengan kita. Kembali cara Tuhan untuk mengingatkan kita, menyadarkan kita, agar kita tidak terlalu jauh mementingkan diri sendiri, yang pada akhirnya
lupa dengan diri sendiri. Tapi di masa pandemi ini, kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara, Allah memanggil dan memilih kita untuk kembali kita melihat siapa dirinya. Dan untuk kita melihat kembali diri kita. Dulu yang kita abai dengan kesehatan, paling tidak pada saat ini, kita mulai menjaga kondisi kita. Kita mulai berhati-hati. Dan juga jika kita mengikuti protokol kesehatan dengan baik dan benar, di situ kita sedang menghadirkan keselamatan bagi sesama. Caranya nggak masuk akal. Tapi itulah kasih sayang Tuhan yang tanpa batas, yang mau dihadirkan kepada manusia, agar manusia bisa menata dirinya. Mungkin kita lelah, mungkin kita capek di masa pandemi ini. Kebebasan kita sedikit terhalangi, tapi paling tidak di sini Allah sedang mengajarkan kepada kita agar kita juga bisa menjumpai dan menemukan keselamatan di masa yang akan datang. Paulus kembali mengingatkan kepada Timotius akan tugas dan panggilannya sebagai pelayan di Efesus. Dalam melayani pekerjaan Tuhan, sudah pasti tantangan pergumulan itu banyak. Dan jika kita mampu bertahan dan tetap melakukan apa yang Tuhan katakan, maka dia akan menjumpai dan menemukan kebahagiaan dalam proses pelayanan itu. Kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara, di tengah-tengah tugas dan panggilan kita masing-masing, terkadang kita lelah, terkadang kita capek, terkadang kita putus asa menghadapi tantangan dan pergumulan kehidupan ini. Tapi ingatlah, bagaimana pada masa lalu kita menganggap sepele kehadiran Tuhan. Kan Tuhan yang memanggil saya, kan Tuhan yang memilih saya, kan Tuhan yang butuh saya. Terbalik Bapak Ibu. Tuhan memanggil dan memilih kita, mengingatkan kita dengan caranya, agar kita tidak jatuh tergeletak, nggak bisa bangun-bangun lagi. Tapi disitulah ketika shock terapi ini diberi, Tuhan mengajarkan dan mendidik kita untuk kita bisa menemukan dan menjumpai keselamatan pada masa yang akan datang. Berat, iya berat. Bingung, iya bingung. Lelah, pasti lelah. Tapi di dalam kita menggumuli segala sesuatu itu dan melihat ini sebagai bentuk kasih sayang, maka secara pandang kita pasti beda. Oh, Tuhan sedang menghukum saya. Oh, Tuhan sedang tidak berkenan kepada saya. Mari kita lihat tantangan dan pergumulan pada saat ini, termasuk pandemi ini, itu adalah cara Tuhan mengasihi manusia. Cara Tuhan menyayangi kita sebagai umat pilihannya. Untuk apa? Untuk kita bisa menghadirkan keselamatan. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk sesama. Dan bila pada akhir-akhir ini begitu meningkat apa yang disebut dengan orang yang terpapar dengan COVID-19, mari kita lihat kembali Bapak Ibu. Kejenuhan membuat orang hilang akal sehat. Kejenuhan membuat orang masa bodoh dengan kehidupannya. Tapi sekali lagi, bila ini disikapi dengan baik dan benar, seperti Paulus menyikapi tragedi di Damsyik, itu adalah salah satu bentuk Tuhan ingin mengubah kehidupannya. Sama dengan kita juga Bapak Ibu. Di tengah-tengah pergumulan dan persoalan kita pada saat ini, Tuhan sedang mengubah kehidupan kita sesungguhnya untuk kita menjadi jauh lebih baik. Dan di masa pandemi ini juga, Tuhan sedang mengubah cara pandang kita tentang kehidupan dan tentang sesama. Kasih sayang Tuhan tanpa batas. Kasih sayang Tuhan tidak bisa kita tangkap dengan logika. Kasih sayang Tuhan hanya bisa kita selami dalam kedalaman iman untuk kita melihat Kristus Yesus tetap menyayangi kita, tapi dengan cara Kristus itu sendiri. Amin.
Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, umat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mengikrarkan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kepadamu Tuhan, kembali kami mengaturkan puji dan syukur untuk seluruh kasih dan tuntunanmu dalam hidup dan kehidupan kami. Biarlah segala pergumulan kami dalam kami menghadapi kehidupan ini, kami mau melihatnya dalam kedalaman iman kami. Tuhan sedang membentuk kami untuk menjadi jauh lebih baik dan benar di mata Tuhan dalam kehidupan kami ke depan. Dan biarlah juga ketika gereja-gereja Tuhan pada saat ini terdampak dengan COVID-19, kami meyakini Tuhan, inilah juga cara Tuhan untuk kami kembali merasakan persekutuan yang jauh lebih indah, sekalipun kami tidak bertemu secara tatap muka. Tapi kami meyakini kedekatan kami satu sama lain jauh lebih baik dalam kami peduli, dalam kami memperhatikan akan keberadaan sesama kami di tengah-tengah pelayanan gereja Tuhan di masa pandemi ini. Kembali Tuhan, kami memohon dan meminta kepadamu, kiranya Tuhan berkenan kembali memberikan kekuatan kepada masyarakat dan bangsa ini, agar kami dapat bergandengan tangan menghadapi masa pandemi ini dengan baik dan benar, sehingga kami mampu memberikan yang terbaik kepada sesama dan juga diri kami sendiri. Kiranya Tuhan memberikan kearifan dan hikmat kepada Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, seluruh jajaran kabinet kementerian, wakil-wakil rakyat, pemerintahan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, dan juga rukun warga dan rukun tetangga. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka, agar mereka juga bisa memberikan yang terbaik dalam kami menghadapi masa pandemi ini, dan mereka juga mampu memberikan yang terbaik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Berkati setiap pribadi ataupun instansi ataupun lembaga yang sedang mengusahakan vaksin ataupun obat COVID-19 ini. Tuhan juga menyertai dan memberkati mereka. Bagi aparat TNI dan Polri dan juga para medis, kiranya juga Tuhan memampukan dan menguatkan hati dan pikiran mereka, untuk mereka tetap menjaga kedaulatan bangsa dan negara ini, ketertiban masyarakat, dan juga mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi yang terpapar COVID-19 ataupun juga bagi mereka yang mengalami kelemahan fisik ataupun tubuh di tengah-tengah pelayanan mereka ke depan ini. Kami serahkan juga Tuhan kehidupan berjemaat kami di GPIB Jemaat Bahtera Hayat. Biar juga Tuhan mengampukan kami untuk kami dapat melihat sesama kami yang terdampak COVID-19 secara ekonomi. Biarlah kasih sayang Tuhan juga memampukan kami untuk kami bisa berbagi dan memberikan yang terbaik kepada sesama, agar sesama itu juga merasakan keselamatan, di mana kami juga Tuhan sudah berikan kemampuan untuk menikmati keselamatan itu.
Kami menyerahkan juga warga jemaat kami yang merindukan kekuatan dan kesembuhan. Bagi Ibu Alvina Rihijawa, Ibu M. Larwanaung, Ibu Baktiar, Ibu A.M. Purwanto, Ibu P. Budiono, Ibu Els Wahyudi, Bapak Herman Romboto, Bapak dan Ibu Kandar Panjaitan, Ibu L. Umbas, Bapak Willem E. Tande Padang, Ibu O.P. Kolanus, Ibu Louis Wehanto, Ibu Greta Maengkom, Bapak Nikolo Tulung, Bapak W. Mamesa, Ibu Farida Paruntu, Ibu Paulina Nggolut, Ibu Munasi Muryadi, Ibu Umi Suyitno, Ibu P. Samara, dan juga Ibu Y.E. Bunting. Biarlah juga Tuhan melawat mereka dengan cara Tuhan, baik sentuhan para medis, baik obat-obatan, makanan dan minuman, sentuhan kasih sayang baik dari istri, suami ataupun anak-anak, menantu dan cucu. Biarlah itu juga menjadi bagian cara Tuhan untuk memberikan kekuatan yang baru bagi orang-orang yang kami cintai, yang berharap kesembuhan, yang berharap kondisi fisiknya menjadi jauh lebih baik pada hari-hari yang akan datang. Kami menyerahkan juga Tuhan Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Kiranya juga Tuhan tetap memberkati, memberikan kekuatan kepada fungsionaris majelis sinode, agar mereka juga diberikan kearifan dan hikmat untuk memberikan yang terbaik bagi pelayanan GPIB di masa pandemi ini, dan juga bagi mempersiapkan persidangan sinode yang akan dilaksanakan pada tahun 2021. Kiranya juga Tuhan memampukan kami sebagai panitia persidangan sinode ke-21, agar kami di Mupel Jawa Timur, kami bisa bersatu hati untuk kami bisa mewujudkan perhelatan persidangan sinode GPIB ke-21 di tahun 2021 yang akan dilaksanakan di Surabaya. Kami serahkan juga Tuhan pergumulan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan kepada kami untuk kami dapat melihatnya sebagai terang kasih sayang Tuhan yang sedang menaungi kami, yang sedang mengajar kami, yang sedang mendidik kami untuk menjadi jauh lebih baik dan benar di mata Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan orang-orang yang kami cintai, yang tidak bersama-sama dengan kami, sanak saudara kami, orang tua kami, menantu kami, cucu kami, dan juga anak-anak kami yang tidak bersama-sama dengan kami. Biar juga Tuhan tetap menyertai dan memberkati mereka. Kami serahkan Tuhan seluruh hidup dan kehidupan kami dan pelayanan kami ke depan ini hanya ke dalam kasih anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaslah kami daripada yang jahat. Kita memasuki persembahan syukur. Umat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab yang menyatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah Tuhan, ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Maleakhi 3 ayat 10. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Persepuluhanmu hendak
Kami persilakan untuk berdiri. Kita berdoa syukur. Kami datang menyerahkan persembahan syukur ini kepadamu ya Tuhan. Terimalah hantaran syukur kami ini dan didik kami untuk kami menggunakannya dalam pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Silakan duduk kembali. Warta Jemaat hari Minggu ke-14 sesudah Pentakosta, Minggu 6 September 2020. Ibadah keluarga Rabu 9 September 2020. Ibadah keluarga hari Rabu 9 September 2020 di masing-masing sektor 1-5. Kembali akan dilaksanakan dalam bentuk ibadah pekan keluarga di rumah masing-masing. Ibadah hari Minggu bersahaja, Minggu 13 September 2020. Dilaksanakan di rumah masing-masing melalui live recording yang dapat diakses melalui channel YouTube GPIB Bahtera Hayat Surabaya. Informasi bagi warga jemaat, seluruh kegiatan ibadah pelayanan kategorial Pelkat, katekisasi dan latihan PS, vokal grup MK pada pekan mendatang tanggal 7 September 2020. 13 September 2020 ditiadakan sampai dengan pemberitahuan selanjutnya. Demikian untuk diketahui seluruh warga jemaat. Pedoman yang harus diperhatikan bagi warga GPIB Jemaat Bahtera Hayat Surabaya di masa pandemi COVID-19. A. Kunjungan orang sakit. Yang pertama, keluarga atau warga jemaat yang sedang sakit harus menginformasikan latar belakang penyakit yang diderita sesuai dengan kenyataan. 2. Kunjungan di rumah sakit selama pandemi COVID-19 ini tidak dilakukan kecuali ada sesuatu yang sangat mendesak dan diperbolehkan oleh pihak rumah sakit. 3. Kunjungan orang sakit di rumah dapat dilakukan selama jemaat tersebut tidak terpapar COVID-19, diperkuat dengan informasi akurat dan pihak keluarga. B. Bagi warga jemaat yang meninggal dunia. Yang pertama, keluarga dari jemaat yang meninggal dunia wajib menginformasikan ke Ketua Majelis Jemaat atau Sekretaris PHMJ latar belakang penyakit yang mengakibatkan jemaat tersebut meninggal dunia. 2. Apabila jemaat yang meninggal dunia positif terpapar COVID-19, maka proses pemakaman harus sesuai dengan prosedur protokol COVID-19. 3. Untuk pelaksanaan pelayanan kematian hanya dilakukan ibadah pemakaman saja. Untuk ibadah malam penghiburan dan ibadah pengucapan syukur ditiadakan selama pandemi COVID-19. C. Bersama ini kami informasikan bahwa telah terbentuk Satgas COVID-19 GPIB Jemaat Bahtera Hayat dengan surat tugas nomor 45-BRH-8-2020 tanggal 7 Agustus 2020 dengan tugas-tugas sebagai berikut. Yang pertama, memberikan informasi dan mengkoordinir warga jemaat untuk membantu dalam menginformasikan warga jemaat yang terpapar COVID-19. 2. Menyiapkan semua alat-alat protokol kesehatan apabila ibadah hari Minggu dilakukan secara tatap muka atau luring. 3. Membantu pelayanan diakoni bagi warga jemaat yang secara ekonomi terdampak pandemi COVID-19. 4. Mengkoordinir penyemprotan disinfektan secara rutin di lingkungan dan fasilitas tempat ibadah. D. Bagi warga jemaat dan keluarga yang terpapar COVID-19, wajib melakukan isolasi mandiri selama 14 hari pasca keluar rumah sakit. Demikian pedoman ini kami buat agar dapat menjadikan perhatian seluruh warga jemaat. Untuk laporan keuangan dan informasi lainnya dapat dilihat dalam Warta Jemaat.
Umat Tuhan, marilah kita berdiri dan dengarlah amanat pengutusan. Hiduplah dalam damai sejahtera Tuhan, serta lakukanlah firman Tuhan dalam tugas dan panggilanmu di tengah masyarakat dan bangsa. Umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.